Lalu peristiwa apa yang terjadi dan ujian yang dihadapi ketika orang mengamalkan keilmuan ajian macan Siliwangi? Mereka akan dihadapkan dengan sebuah peristiwa, yaitu berhadapan dengan musuh-musuh daripada keilmuan ajian macan Siliwangi itu sendiri, yang berasal dari kerajaan jin yang berpusat di Gunung Bromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di saluran yang semoga mendapatkan kucuran rahmat serta barakah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keilmuan yang diwariskan, diajarkan dan diturunkan oleh para leluhur kita, yaitu para leluhur yang memiliki perhatian khusus terhadap ilmu-ilmu yang bersifat gaib, itu sangat banyak sekali. Tentunya keilmuan tersebut didapatkan oleh para leluhur kita tidaklah semudah membalikkan tangan. Mereka mendapatkannya dengan penuh perjuangan, penuh dengan penderitaan di dalam melakukan riyadhah, melakukan olah batin, melakukan tapa brata untuk mendapatkan sebuah keilmuan yang mereka miliki. Selain penderitaan, kesengsaraan ketika melakukan tapa brata atau riyadhah, olah batin sebuah keilmuan, para leluhur kita juga harus menghadapi segala sesuatu yang menjadi rintangan, menjadi tantangan dari sebuah keilmuan yang akan mereka kuasai. Salah satu di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan untuk mereka satu golongan sebagai musuh keilmuan yang mereka miliki. Begitu juga sebuah keilmuan yang diwariskan oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu beliau Baginda Prabu Siliwangi. Beliau mewariskan banyak sekali keilmuan yang diajarkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada bawahan-bawahannya, diajarkan kepada para pengikutnya. Salah satu keilmuan tersebut yaitu sebuah ilmu yang disebut dengan nama ajian macan Siliwangi. Ajian macan Siliwangi adalah sebuah ajian yang digunakan oleh Baginda Prabu Siliwangi untuk menghadirkan, menundukkan dan memanfaatkan salah satu sosok energi yang ada di alam semesta ini, yaitu sebuah energi yang berasal dari dimensi alam ruhani yang dihuni oleh kalangan bangsa harimau putih. Dengan menundukkan salah satu sosok energi yang berasal dari dimensi alam ruhani ini, maka Prabu Siliwangi mendapatkan sebuah kekuatan untuk mengalahkan semua musuh-musuh yang dihadapinya. Dengan kekuatan energi macan putih ini, Prabu Siliwangi mencapai puncak kejayaannya sebagai seorang raja dan mendapatkan keinginannya sebagai seorang manusia. Dan tentunya itu semua adalah karena adanya takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya keilmuan daripada Prabu Siliwangi ini diturunkan dan diajarkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain hingga saat ini. Bahkan sampai detik ini pun masih banyak sekali orang-orang yang memiliki apa yang disebut dengan nama ajian macan Siliwangi. Lalu peristiwa apa yang terjadi
dan ujian yang dihadapi ketika orang mengamalkan keilmuan ajian macan siliwangi. Orang yang mengamalkan dan meridhoi amalan ajian macan siliwangi, mereka akan dihadapkan dengan sebuah peristiwa, yaitu berhadapan dengan musuh-musuh daripada keilmuan ajian macan siliwangi itu sendiri. Karena setiap keilmuan pada zaman dahulunya memiliki musuh yang abadi di alam ruhani yang akhirnya berdampak dan memiliki efek di dalam kehidupan nyata. Musuh daripada ajian macan siliwangi diantaranya adalah mereka orang-orang yang mengamalkan ajian macan siliwangi akan berhadapan dengan energi negatif yang berasal dari kalangan siluman babi. Orang yang sedang riyadhah ajian macan siliwangi akan mengusik dan berbenturan dengan orang-orang yang sedang melakukan ritual dan persembahan terhadap siluman babi. Atau dengan kata lain, mereka akan berbenturan dengan para penganut pesugihan babi ngepet. Kemudian selain itu, orang-orang yang mengamalkan ajian Prabu Siliwangi ini, mereka akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalangan energi negatif yang berasal dari kerajaan jin yang berpusat di Gunung Bromo. Ketika ada seseorang yang meriyadhoi ajian macan siliwangi ini, maka pancaran energi dan cahayanya akan mengusik mereka semua, sehingga baik sadar maupun tidak sadar, kalangan energi-energi negatif tersebut akan berusaha menyerang, menggagalkan, serta menjadi rintangan orang-orang yang sedang meriyadhoi amalan ajian macan siliwangi. Selanjutnya, orang-orang yang meriyadhoi dan mengamalkan ajian macan siliwangi akan dihadapkan dalam situasi dan keadaan di mana ia akan mengalami situasi emosi yang temperamen, yaitu keadaan emosi yang mudah marah. Hal ini disebabkan karena pengaruh daripada energi khuddam macan putih yang hadir ketika orang membaca dan mengamalkan ajian macan siliwangi. Untuk itu, orang-orang yang membaca dan mengamalkan ajian macan siliwangi ini harus memiliki kesabaran, harus memiliki kontrol diri yang kuat, sehingga rasa amarahnya tidak sampai menghancurkan dirinya sendiri. Tentunya orang-orang yang mengamalkan ajian macan siliwangi ini harus terlebih dahulu memiliki wadah keilmuan yang kuat. Adapun wujud khodam yang hadir ketika membaca dan meriyadhoi amalan ajian macan siliwangi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Prabu Siliwangi akan menghadirkan 3 sosok energi yang berwujud macan putih. Yang ketiganya ini akan mengambil posisi sebagai penjaga di luar kediaman kita. Macan putih yang pertama akan berada di depan rumah kita. Macan putih yang kedua di belakang rumah kita. Dan 1 sosok macan putih lagi akan berputar mengelilingi rumah yang kita diami ketika membaca dan meriyadhoi amalan ajian macan siliwangi. Ketika 3 khodam ini sudah hadir, maka seorang pengamal ajian macan siliwangi ini sudah lebih terjaga dari serangan-serangan bangsa energi negatif yang menjadi musuh daripada ajian macan siliwangi. Kemudian setelah ajian macan siliwangi telah sempurna, maka akan hadir salah satu sosok energi positif yang berwujud macan putih lagi, yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh si pengamal ajian macan siliwangi. Dan macan putih inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dan memberikan komando terhadap ketiga macan putih yang ada
di luar tubuh tersebut. Dan perlu diketahui bahwa keempat sosok energi positif yang berwujud macan putih ini merupakan hadiah dari Baginda Prabu Siliwangi untuk seseorang yang lulus di dalam mengamalkan ajian macan Siliwangi. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, adapun ajian macan Siliwangi yang dimaksud adalah yang memiliki rapal doa sebagai berikut. Ana sawa matang ing dadaku, suarane Prabu Siliwangi seperti macan kesurupan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi Prabu Siliwangi, ingsun pamit menggunakan Siliwangi atas keesaan Allah. Demikian penjelasan dari pengalaman meriadoi serta mengamalkan ajian macan Siliwangi. Semoga menjadikan manfaat bagi orang-orang yang hendak mengamalkan ajian macan Siliwangi agar menjadi lebih hati-hati atas segala peristiwa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang membaca, mengamalkan ajian macan Siliwangi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.